Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Dan kali ini saya ada di dapur, sebentar ya teman-teman, tak sambi. Karena ini udah siang dan saatnya kami untuk makan siang hari ini. Dan hari ini menunya adalah sashimi. Saya akan bikin sashimi dari ikan tuna. Kita dapat tuna kemarin, dan karena bikin sashimi cepat ya teman-teman, nggak perlu dimasak, jadinya ini akan jadi menu makan siang kita hari ini. Ini ikan tunanya. Ini tadi saya bawa dari dari kota, karena tadi malam kita tidur di kota. Saya keringkan karena agak basah teman-teman, saya keringkan saya tutup pakai tisu gini nih, biar nggak terlalu basah. Nih dia dagingnya merah banget tuh. Oke, akan kita iris-iris di slice gitu, dan setelah itu kita akan makan siang. Halo Mbak Ike dari Medan, Moms Alsa, apa kabar? Kita akan potong-potong sekarang ini susinya, salmonnya. Kok salmon, tunanya teman-teman. Akan kita potong-potong. Sebentar. Salam dari Medan, halo. Teman-teman mohon maaf ya, saya kapan saya terakhir kali live ya? Nggak sempet, repot, jadinya lupa untuk live dan menyapa teman-teman semua. Mbak Fajar, Mbak Gurmet, Mbak Yatini, Mbak Sansan, apa kabar semuanya? Saya potong-potong tunanya dulu ya teman-teman. Ini dia gini. Sepertinya nggak semuanya juga ini, karena ini terlalu banyak kalau semuanya. Ini dagingnya yang merah yang sebelah sini, ini nggak saya pakai. Ini akan kita goreng aja atau dimasak yang lain. Nih, yang ini nggak saya pakai. Ngomong-ngomong, pisau saya kurang tajam untuk motong. Dimana ya penajam saya? Bentar, teman-teman. Assalamualaikum, halo, waalaikumsalam Mbak Yusri, Mbak Ira. Kangen banget sama Matilde. Ya sebentar ya, nanti sebentar lagi kita panggil Matilde. Ini mohon maaf karena pisaunya harusnya saya tajemin lagi. Nih teman-teman, tunanya cantik-cantik banget. Kalau kalau nggak tajam agak susah motongnya teman-teman. Kalau yang tajam gitu kres gitu, gampang banget motongnya. Ini agak susah, mungkin agak sedikit hancur jadinya. Ini pisau semuanya nggak ada yang tajam, apalagi yang kecil ini nggak tajam sama sekali. Ini nggak tahu di mana penajam pisaunya, asahannya. Mungkin kemarin kita pakai barbekyuan, mungkin di luar. Oh, ini yang kecil lebih tajaman. Siapa yang suka makan ini? Semuanya suka teman-teman, terutama Nacho suka banget makan ikan tuna mentah seperti ini. Cuman ini saya motongnya kurang cantik karena pisaunya agak susah dipakai pisaunya. Bentar ya teman-teman. Tadi pagi hujan di sini, di kota ya.
Di sini cuman gerimis-gerimis aja. Terus udah menjelang sore baru muncul mataharinya. Ntar dulu. Saya potong gini kali. Kalau yang enggak merah agak kurang cantik kalau dibikin sashimi. Tuna di sini berapa per kilonya? 35 sampai 40 euro, teman-teman. Sekitar 700 sampai 800 ribu rupiah. Tuna besar ya. Kalau yang tuna yang tongkol-tongkol kecil-kecil gitu, itu lebih murah. Ini sedikit lagi. Yang ini kayaknya nggak cocok dibikin sashimi karena warnanya yang ini, bagian yang ini tidak terlalu merah, jadi kurang menggugah selera. Oke, itu dia yang akan kita bikin, yang akan kita makan hari ini. Sisanya saya taruh lagi di sini. Teman-teman pasti udah makan malam ya semuanya. Mbak Warni, makan siangnya jam berapa Mbak Dewi? Mbak Raci, salam kenal dari Jawa Tengah. Makan siangnya, kalau sudah musim panas begini, itu makan siangnya lambat kita. Kadang jam 3 itu baru makan siang, setengah 3 baru makan siang gitu. Tapi kalau musim dingin, itu setengah 2, jam 1 kita udah makan. Begitu. Pernah saya bahas juga kenapa begitu, karena kalau musim panas tuh kan harinya panjang ya teman-teman, jadinya kalau kita makan siangnya jam 1, sementara nanti mataharinya tenggelam jam 10 malam tuh terlalu pagi makan siang jam 1 gitu. Ini dia sashiminya udah jadi, udah gitu aja. Ini akan langsung kita makan seperti ini teman-teman, jadi mentah seperti ini. Ini saya bereskan dulu, masukkan lagi di kulkas ini. Papa, Matilde. Terus saya juga punya gazpacho. Ini gazpachonya sudah saya bikin. Tinggal kita sajikan aja. Gazpacho ini andalan banget di keluarga saya kalau musim panas. Hampir selalu ada stok gazpacho di musim panas. Kalau nggak sempet bikin, biasanya saya beli yang udah jadi. Cuman ini saya bikin. Nih teman-teman. Gazpacho alias sup dingin dari tomat, timun, nih. Paprika merah. Salam dari Riau. Halo, siapakah ini yang dari Jawa Tengah juga ada. Halo Mbak semuanya. Nah, nih. Matilde. Papa. Di mana Papa? Kita maam dulu. Mana Nacho? Iya, time to eat. Kita makan apa? Ini jahe untuk sushi itu loh teman-teman tuh. Jahe. No me lo puedo creer. I can't believe it. Ya, Nyata suka banget sama sashimi. We are going to eat sashimi today. Mati deh, mau gazpacho apa enggak? Enggak. Tuh, Bapak dimasakin sashimi sampai joget-joget. Mati deh juga. Masak apa Mbak Saya bikin sashimi Mbak Purwokerto. Apa kabar? Selamat malam Mbak. Salam dari Riau. Halo.
Dari Riau, apa kabar? Monggo Cahayu. Lihat kejutannya apa? Lihat kejutannya. Apa itu? Apa itu? Tahu nggak apa itu? Rangginang. Itu buatin mati rangginang. Mau minum es teh apa air putih nak? Air. No, ¿Tenemos Nestea. palillos? I don't know if we have palillos. Hay que buscar unos palillos. Para buscar palillos hay que buscar. Masih lihat, no? Maybe in that caja, the other chicken, in the other kitchen, Chicken. in the other kitchen, I think. Papa senang sekali. Bagus sekali. Mira, aquí hay una chica que se llama Normasia Saraki. Normandia. Apa es un diamante? Diamond. Puede ser un diamond. Berdoa kalau malam sayangku. Aku sudah berdoa. Udah. This is tuna. Salam Medan. Halo Matilda cantik. Papa Nacho Goyek mi. Lucho. Y ahora es el momento sashimi. Oh, lemon tea. Bueno, ahora vamos a comer. Ini dia makan siang kita. Explain ke teman-teman what we had, apa? Teman-teman, we have sashimi, gazpacho, guacamole, tomato salad, ayam telur, iced tea, Hah? Ayam telur? Telur ayam. Oh. Dikit telur ayam bukan ayam telur. telur ayam o ayam telur. ¿Es the same? No, it's different. You have to say. Hai Matilda cantik. Biar nggak terlalu dingin. Ini di sini tuh Telur agak ayam. panas, tapi hari ini udaranya sering-sering. No, telur goreng. A ver. Bueno, para comer sashimi se necesita un poquito de gracia, un poquito de soya sauce. You have to show them how big was the tuna of this. Oh iya, tunanya itu 200 kilo teman-teman. 200 kilo. 200 kilo. Tuna fresh langsung dari laut. Completely fresh, 2 days ago was. Y esto es el wasabi. Do you remember? Y esto es un poquito de lo que me gusta a mí. Hari ini kita makan ikannya mentah teman-teman. Nah apa? Israel. Good. Eso es good de Matilde. Pero esa buena. Cero azúcar, pero está buena. Probarlo. Enak. Enak banget es tehnya. That's Es teh tanpa gula tapi actually worse than expected. yes. Wah. Selamat makan teman-teman. Taruh sini ya. Sini. Esto, los japoneses, they love this.
in Japan. But you also like it. But you know they pay lots of money for the red tuna in the Mediterranean. Iya. By Ikan tuna yang bagus itu yang dia crossing antara Laut Atlantik ke Laut Mediterania, dan letaknya itu ada di Spanyol, yang jadi ada ini ada benua Eropa, di sini benua Afrika. Tengahnya ini jarak antara benua Eropa dan benua Afrika sekitar 15 menit pakai kapal, 10 menit pakai helikopter. Jadi ini jarak terdekat benua benua Eropa dan benua Afrika. Nah, di tengah-tengahnya ini adalah perbatasan lautan Mediterania sama lautan Atlantik. Ikan tuna yang nyebrang dari Laut Atlantik ke Laut Mediterania itu adalah ikan tuna yang benar-benar dihunting sama fisherman. Dihunting, dicari sama nelayan-nelayan profesional lah ya. Dan itu dibilangnya adalah salah satu jenis ikan tuna yang paling bagus di dunia. Dan ikan-ikan tuna yang dari Mediterania itu, yang di Laut Mediterania itu, yang bagus-bagusnya itu diekspor ke Jepang dengan harga yang mahal banget. Berapa? Karena best quality. Matilda mau maam sashimi nggak? Sashimi? Ya ini, mau? Oke. Mungkin kalau untuk teman-teman yang nggak biasa makan ikan mentah mungkin kayak agak yang gitu. Tapi kami suka. It will help. Please, I'm just gonna break. Nggak apa-apa kalau break. 1, 2. Kalau rusak? Mira, Why trae. so hot? Apa? 1, 1, 2, 3. Rusak. Rusak sedikit tapi nggak apa-apa. I'm a strong man. I'm the scat man. Mira, esa ni, no. Best quality. Enak banget. Dagingnya manis dan nggak amis. This is the beef of the sea. Kata Nacho ini adalah daging sapi dari laut. Mau? Bisa? Sashimi. Mau pakai ini nggak? Mau pakai apa namanya? Igual tiene un poquito de esto. Mau Más pakai vale, apa namanya? Saus? más vale un poquito pues, separado porque si tiene. Matilda juga suka. Enak ya, Nak? Matilde, ¿a Nolan le gusta la comida japonesa? Sí, Naran dan Matilda, your best friend. I only bring half here. Rest? I don't bring all it. The rest is in Castellano. Saya cuma bawa sedikit ke sini. Mira, ahora hay 430. Y hay una chica que se llama Esri. I don't know, but I don't splash something, and now my eye is kasihan. turning into a lemon. Nggak apa-apa. Apakah teman-teman penyuka sashimi? Penyuka sushi? Sushi Caladori. Wasabi. Ini wasabi tambah. No. Nah. Pertama pilih. Mira, I'm reading. Enak. Sum Mini. Nut Leila. Matilde cantik. Allah. Enak kan? Papa Nacho Matilde. Come Matilde y papá, ¿vale? Son muy buenos.
Dan ini guacamole. No. Sama-sama hijau, cuman yang ini nggak pedas. Yang ini bukan, is not, apa sama? Bukan wasabi, ini guacamole. Mira, ahí hay otra que se llama Mantap. I love you. Mira, Matilde han puesto I love you, ¿lo ves? I love you. We love you too. Our teman-teman. Enak ya? I need to go to the bathroom. Oke. Kenapa? Matilda sering banget kalau lagi makan, di tengah makan, ke toilet. Kenapa? Always in the middle of. Tengah-tengah makan, mesti ke toilet. Es el momento Olbran. Apa you have this? Hari ini makanan kita healthy mixed with not healthy. This part is healthy. This is not healthy. Tentang I goreng. recommend to you. In Indonesia, you eat lot of goreng. Goreng-goreng. Too much goreng, a lego. Lagi you. But because sometimes I eat a lot of other things. Bread. I eat lots of bread. And now in summer, that we are going to use bikini. Are you going to use bikini? Okay? I mean, bikini operation. Enak banget teman-teman. O sea que el papá de Nerea cree que me conoció, ¿no? I think when you meet him, I You know have become I best know friend. that party. You know, I was another guy called Pablo, that is seller of ceramic. ceramic also. Pablo Alemani. If I ask if he knows Pablo Alemani. I said, I think this was in Ireland. I'm not sure, but if it's not more than 15 years ago. And I said that the only man who worked for the millionaire is Nacho, I think. I said, only my husband that worked for millionaire. Sí, because I know that do you know the house was Alberto House, Alberto Sevilla, from Sevilla. The house of Alberto Toro. Also, Ah, sí? also the others. Yeah. I don't know you were there. Vamos. No. It was like penthouse. No. I never been in the party with partying with Spanish community in Dublin. But once, the friend of Christina. When you meet him, you will talk about all the story. I think you will become a good friend with him because of that. Yeah, the party. I remember that. There was a guy, he couldn't travel because there were no flights. That one. And one That was guy. Finally he left with boat or something. Also Tony came by boat because it was maybe a month or something like that. I couldn't. I think it was 2010. Are you okay? Cuci tangan? Ya? Teguh di tangan? Touch. Oke. Touch. Ya. Duduk maam dulu. Well, this morning I was trying to find a picture of that. I'm sure that you have pictures. 2010 we still use Facebook. Yeah, I'm We are on checking. Facebook. I've been checking, but I couldn't find it. I don't know what. It was 2011? Se llama Alberto. Gracias a Pablo. A ver, aquí dice.
Anggra ini Fauzan, Umi Chan, Nis is very loyal, Ri Sutiawati, Tide cantik. You know, yesterday Yesterday, there's a lot of men that working for ceramic in the party. You know. You know who? El padre de Edurne. ¿Eh? I think he worked in the to fill the container, ¿sabes? Paposo. To fill, no, to move the container to the boat with the machine, and he said that he didn't stop working, only stop for eating, and a day he could move about 120 container. Now yes. repite otra vez. No quiero otros temas. He was working in ceramic, and he was sending container. And he was working during the day and during the night. Entonces, si le has sentido o porque no le ha... Porque has dicho que lo repita. Porque creo que igual he perdido algo de la conversación. No. Quiero saber. Actually, Papa doesn't understand, Madre. Because Porque estaba hablando con Alberto. ya biar nggak apa-apa. Karena ibu bicara bapak sama teleponnya, itu makanya dia nggak tahu ibu bilang apa. Dia nggak fokus dengerin ibu, dia fokus sama teleponnya. You know the difference between man and woman, Matilda? Apa? Kalau perempuan kita multitasking. Misalnya Matilda makan apa main apa, terus ada orang bicara, Matilda bisa tahu. Kalau laki-laki enggak. Kalau laki-laki single tasking. Kalau dia itu seperti itu dan Matilda bicara, dia nggak tahu Matilda bicara apa, karena dia fokus gini. Kalau perempuan nggak, beda. That's the difference between woman and man. Yes, but Woman is very special. Yeah, but you are girl. Yeah. So that's why You are I don't female. have the effect of woman. Well, if you can eat first, Papa, and then later you can talk with Alberto. That's more appreciate in the table. Ya kan, teman-teman? Complaining. Kita tuh lagi ngomongin. Kemarin saya Nacho kemarin pergi party sama teman-temannya. Terus saya pergi di party juga, tapi lebih kayak party keluarga gitu, sendiri, pisahan. Nacho pergi sendiri sama teman-temannya, saya sama Matilda pergi, cuman saya kemarin nggak bikin video. Terus di party itu Matilda main sama anak-anak, terus yang orang-orang tua pada ngumpul gitu. Jauh sih tempatnya di desa, di Villa Fames. Kita bawa mobil ke sana. Terus di sana ada satu orang tua yang ngobrol sama saya, bla 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 gitu. Cuman selama ini saya kalau ketemu sama dia ya temenan, tapi saya nggak nanya detail kamu kerja di mana, bla 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 gitu, nggak ya, cuman kayak yang biasa aja. Terus kemarin ngobrol,
tanya kan, dengar-dengar kamu punya ini ya, punya usaha ekspor impor gitu. Terus saya bilang, oh iya. Terus saya cerita ini dari mana dari Indonesia, dari Cina, India, bla 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 gitu lah, cerita gitu saya. Terus saya juga tanya, kamu juga kan? Saya bilang itu iya, tapi aku nggak impor dari negara lain, aku beli dari perusahaan di sini terus aku jual lagi gitu. Jadi dia beli dari perusahaan di sini terus dijual lagi ke luar negeri gitu. Terus mulai dari situ kita ngobrol lagi, bilang, pasarmu, marketmu mana gitu. Marketku Eropa, saya bilang gitu, semua lah, kayak yang seluruh Eropa. Terus kalau dia bilang, kalau marketku Irlandia sama Inggris, marketnya dia Irlandia sama Inggris. Terus saya bilang, oh iya aku pernah tinggal di Irlandia lama, beberapa tahun aku tinggal di Irlandia. Oh iya di mana gitu, di Dublin gini. Oh tahun waktu pas erupsi gunung di dekat Irlandia, kamu di sana apa enggak gitu. Terus saya bilang, enggak, waktu itu aku masih di Indonesia, tapi suamiku ada di sana karena suamiku udah 15 tahunan kerja sampai sekarang di perusahaan yang sama, saya bilang gitu. Terus di bos yang sama, cuman sekarang bedanya kalau sekarang dia kerjanya setahun itu cuma 2 bulan, cuman kalau Matilde, summer ¿cómo se aja llaman allá de gitu. apellido? Terus No lo sé. dia bilang, cerita waktu erupsi gunung itu ¿Y Andrea? aku lagi ada di Irlandia. Vives Valdernes. Terus Andrea Vives Valdernes. aku nggak bisa terbang karena cuaca, dia bilang gitu. Kamera ada burung. Kamera. ¿Qué? Chester, mira. Kenapa? Burung. Very... Enak itu burungnya. Enggak. Terus dia bilang aku nggak bisa terbang. Terus akhirnya Una tortuga. aku diajak sama temanku ke party, dia bilang gitu, di Dublin. Terus dia nanya deh sama saya sebelum ngobrolin tuh, nanya juga, kalau suamimu kerjanya apa? Ya sama, aku kerja sama suamiku, cuman aku lebih ngontrol untuk beli, datengin barang dari negara lain ke sini, saya bilang itu. Sementara suamiku lebih kontrol gimana barang sampai sini terus bisa disebar ke Eropa gitu. Jadi saya yang datengin, suamiku yang nyebar gitulah intinya. Tapi di bulan Juli sama Agustus suamiku kerja nyambi kerja di tempat lain gitu, perusahaan yang di Irlandia itu gitu, kerja di salah satu orang Hutan. bukan orang hutan. Very important people, no? Your boss is very important people. I don't want to tell to the name of, but important people di negara tersebut gitu, di Irlandia. Kayak apa ya, milioner, tapi milioner euro ya teman-teman. Jadi levelnya udah yang kayak level nggak tersentuh kayak rakyat jelata seperti kita, cuma 2 bulan gitu. Terus baru dia ingat pas di party di Irlandia itu, karena waktu itu komunitasnya komunitas orang Spanyol, aku kenalan sama orang dari Castellon, kerja, dia ngaku kerja di iya, aku tahu dia banyak ininya, jangan dirusak akarnya, oke? Kerja di perusahaan yang ownernya tuh bener-bener yang milioner, yang kayak mungkin bisa dibilang 10 orang terpenting di negara tersebut gitu. Terus saya bilang itu pasti suamiku. Saya bilang itu pasti suamiku, karena orang Spanyol yang kerja di Irlandia, yang kerja sama, kita bisa bilangnya very important people gitu, yang kayak bilionernya di Irlandia tuh orang Spanyol cuma Nacho, saya bilang gitu. Jadi ternyata dia pernah ketemu Nacho sebelumnya, jauh sebelum Matilde lahir. Terus saya bilang, nanti kamu kalau ketemu Nacho pasti kamu bakalan jadi teman baik lagi deh. Selama ini kan kalian cuma bersahelo gitu aja, tapi kalau ternyata kalian pernah bertemu sebelumnya, pernah party sebelumnya, udah lama ya teman-teman, udah 13-an tahun lebih, dan cuma semalam ketemunya. Jangan gitu, nanti masuk ke sini sakit. Jadi nggak inget You know gitu. the lemonade lips? Cuman ketemu semalam waktu pas party aja. You know the lemonade lips? Kenapa? Oh iya. Tapi nanti kalau masuk ke sini sakit.
Gitu. Kita lagi ngobrolin itu tadi, terus Nacho sibuk sama teleponnya karena dia lagi nyari foto di tahun itu. Waktu pas mereka bikin party kan, waktu itu dia masih suka pakai Facebook, masih rajin pakai Facebook Nacho dulu. Nyari foto party yang di tahun waktu pas mereka ketemu, sama ngontak temennya namanya Alberto karena waktu itu katanya partinya di rumahnya Alberto, makanya Nacho lagi sibuk sama telepon karena itu, teman-teman. Kemarin tuh nggak sengaja di acara partinya saya itu malah yang datang party keluarga sih teman-teman, bukan party yang kayak kita masuk ke bar gitu, nggak, party keluarga. Anak-anak renang terus kita bersantai-santai. Uy, ahora tengo yo también mi momento, Olver. Sambil ngobrol itu. Dan kemarin tuh di sana ibu-ibu sama bapak-bapaknya tuh banyak yang ternyata punya bisnis yang hampir sama dengan saya, cuman bedanya mereka nggak ngimpor dari negara lain gitu. Jadi kayak banyak teman baru kemarin. Mira, voy a leer un comentario. Selamat MLM Waktu Indomba Dewi Paul. Selamat malam. Sehat selalu, Kamal Madura selalu hadir. Oh iya. Have you merendar? Isa Tar. Let him be obsessed with teman-teman. Linda Paris. Uy, Paris. Papa obses sama teman-teman. Linda Paris You think so? says, Matilda cantik makan apa itu? Kenapa nak? Sushi. Ikan. Sushi. Ikan. Ikan tuna. Tuna. Tanimit neste. Este. Luego también hay otro que es Rojaya. Rojaya Jadi Al-Hadi. Batang Hadir Badewi Batang. Terima kasih. Luego está Yanti. Selamat makan Pak Nacho. No, selamat malam. Nah, ya. Tuti. Está Tuti Ratna. Selamat malam Pak Nacho Badewi. Selamat malam Tuti. Pues si no se noche aquí. Selamat malam. Halo Matilda cantik. Lovely Chalista. Halo Matilda cantik. Bandriani y Itham. Salamne kal dari Makassar Mbak Dewi. Salam kenal. Edi. Hello. Lina. Matilda selamat malam cantik. Ibu satu mati satu. Lemonade. Sumiyati Sasali. Mana Matile? Ibu satu, Matile satu. Ya. Kenapa? Iya. Tuh Pak Nacho. Wait a minute. I want to Ya show teman-teman. you what I'm doing. Sashimi. Sashimi. Hola Pak Nacho. Guapetón. No, guapetón no. She said. You the one who say you are wapeton. No, uy. Halo, apa kabar Pak Nacho? Lucia, apa kabar? Puteri, apung. Sepertinya Pak Nacho. Bueno. Pak Nacho, lancar. Ya, bahasa Indonesianya. Karena dia baca teman-teman. Nil Danil. Neil Daniel very loyal. Seksinya Mbak Dewi. Maaf teman-teman, karena panas, gerah kalau pakai baju kerubut itu gerah. Ikan tuna plus sambal bawang cooknya Mbak Dewi. It's at 1%. Maaf dulu, habis itu nanti di charger.
Hey, but I want to show you something. Well, Apa? It's gonna be off soon. please, please, please. Nggak apa-apa, nanti bisa. Cas dulu sana di kamar. I want to show you what I mean, okay? I want to show you, want to show you, want to show you. Please, please. Apa? Yuk cerita sama ibu apa yang mau sabihin. Espera. Iya, breakfast. Tanpa aku? Un poco. ¿Por qué? No mucha hambre, ¿no? I know. You cannot hide anything from me. No, it's turning Udah, off. cas dulu di kamar. 1, 2, 3, 4. Where? In Espan? Or in the place that we have? En la playa, en la plaza. No, playa. Oh yeah, you coming, eh? You have to mark the date if someone coming to our apartment. ¿Qué? Okay. 25 July to 1st of August. Bien. I mean, it's Alberto or Irene or the rest want to come. They won't be there. When usually they come? I don't remember. Because Fran says that it's going to come from the 1st of August to the 21st. Fran. But And Irene wants to go when Fran is there. what I'm going to ask you. Did you call Gonzalez? Gonzalo. Did you call Gonzalez? Speedy González, no. Did you call Gonzalo? Gonzalo is not González. González. Yeah, did you call him or no? Sí. See? My jacket's still there, eh? ¿Ah, sí? Ya, ibu tahu. Tapi ibu nggak mau lihat. Ibu lagi makan sama lu. Lemonade. ¿Has visto? Papá, ¿has visto los labios de limón? Sí. What you had for merienda? Mira, digo esto. Mati ada satu lagi untuk mati dia, Esta. Ojo. Jangan gitu, jangan, nanti nggak bisa tutup. Matilda tahu Tolong. omnya ibu di Indonesia, dia kalau ngantuk kita gini, gitu kan? Dan dia menguap gini, dan tahu kenapa? Dia nggak bisa tutup mulutnya. Tolong, gitu. Saya dibawa ke rumah sakit. Ininya apanya? Rahangnya dia terbuka gitu dan lock, terkunci di sini dan nggak bisa ditutup. Makanya gue takut kalau Matilda. Selamat makan. Om Yudi, yang kita kesana, yang punya banyak kucing, yang punya timun-timun itu om itu. Enggak. Yang kita kesana malam-malam. Itu omnya ibu. Aquí esta tarde vamos a dormir un poco de siesta. San Benedetto. Tapi teman-teman disambi ngobrol kesana kesini. Está bueno, ¿no? Este. Yo esto lo puedo Matilda comprar. choose this. I buy this brand for the vending. See? Media tongue. Uy, chica. I have to go to the toilet to do something very interesting. Dengar nggak Nacho bilang apa? Nacho bilang, aku mau balik ke toilet karena aku akan melakukan sesuatu hal yang sangat menarik, kata Nacho. Wasokan dia Matilda. Membaca komennya teman-teman. Matilda, satu lagi nak sashimi-nya. Assalamualaikum Mbak Dewi, sibuk ya? Kok baru tayang lagi? Iya Mbak, sangat sibuknya, sangat sibuk sekali. Mana Matilda? Ini ada Matilda di sini teman-teman sama saya. LOL. Nih terakhir Matilda yang mau makan.
Ikan tunanya tuh teman-teman. Is there another Matilde Mbak, saying that where I am? favoritnya Matilde tuna dan salmon ya kan Nak? Sini masukkan ke sini. What? How am I going to get out? Enaknya. Mbak, terima kasih Mbak Salma, Mbak Lovely, Mbak Anita. Salam dari Palembang Bunda, salam kembali Mbak Tuti Harti. Assalamualaikum Matilde. Yang apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bule Tante. Minum apa Mbak Dewi? Ayo bedean apa? Apa ini Matilde? Stop. Mas teh. Terima kasih Mbak Umi. Ini mas teh teman-teman. Ini sekarang sudah saatnya minum yang seger-seger, yang dingin-dingin karena sudah musim panas ya Matilde. Haus terus setiap hari. Kentangnya mau lagi nggak? Kenyang teman-teman. Aku kenyang juga. Kenyang juga ya. Kita baca komen teman-teman. Ada dari Ambon. Cintaku, sayangku. Halo Mbak Anti. Mbak Anti, Tante Anti selalu sayang sama Matilde. Monty ya Mbak. Nggih Mbak Warni. Di sana jam berapa? Kalau untuk Indonesia udah sore. Jam Karena ini 1 malam. jam 3:30 teman-teman. Enggak, ini jam 1 malam. Matilde bisa sambil pijit ibu di sini kalau Matilde mau. Di sana kalau Indonesia mungkin udah sore, udah bukan saatnya makan siang. Oh, enak sekali Nak. Terima kasih. Sekarang saya kalau malam selalu sama Matilde, selalu dimasak sama Matilde. Nah, kalau Matilde capek nggak usah Nak, tapi Matilde bilangnya nggak apa-apa Ibu. Mbak Warni, Mbak Anita, Mbak Nil Danil. Matilde sudah libur belum? Matilde belum libur sekolah. Matilde liburnya nanti Matilde terakhir tanggal berapa Nak? Liburnya Nak? Libur sekolahnya Matilde tanggal berapa terakhir? 21 Junio. Tanggal 21 Juni terakhir. Matilde. Ibu tahu Matilde itu di situ teman-teman. Mbak Bulan, Sugeng Dalu Mbak Puji. Ibu terima kasih untuk makanannya ya. Enak sekali. Terima kasih kembali sayangku. Suka? Iya. Suka susinya? Nggak cium dulu kalau gitu. Beneran Matilde suka makanannya? Ya? Enak? Ya, enak. Besok kita makan apa lagi? Besok apa? Ini karena kita kenyang. Enggak, besok Matilde mau makan apa? Apa? Ini untuk nanti malam. Oke. Besok apa? Nggak tahu. Besok kita I hope something tropical like always. something tropical. Seperti apa something tropical? Pineapple. Tapi Matilde alergik sama pineapple. Pineapple di Soto Grande, kita bisa order pineapple dari Soto Grande from Amazon. Matilde seleranya makanan tropikal. Matilde tahu makan tropikal itu seperti sambal, itu makanan tropikal. Coba tanya teman-teman. Sambal itu makanan tropikal. Oke. Lari dia. Mbak Win tetangga banyak di sini. Di villa ini tetangga karena ini di pegunungan ini itu memang teman nggak ada kedekatan teman-teman. Nggak kayak yang kalau di kota itu kan mepet tembok. Oh, di sini ya mungkin jarak 500-an meter dari batas rumah kita, nggak nyampe deng.
Ini kita ada sebelah kanan, kiri, terus pojok, depan. Karena depan jalan ada banyak tetangga di sini, nggak jauh, deket. Cuman emang nggak nempel-nempel ya, kayak rumah-rumah kita di desa gitu loh. Jadi ini rumah kita, nanti ada kebun sedikit, kemudian rumahnya tetangga gitu. Tapi nggak yang nyempil sendiri gitu, nggak. Banyak tetangga di sini. Dan biasanya kita kalau sudah mulai, karena sekarang sebagian sudah pada di sini, sebagian belum sekarang. Biasanya nanti kalau sudah di sini semua, biasanya nanti di bulan Juli, mungkin minggu kedua, minggu ketiga, biasanya saya sama Naco nggak ada di sini di bulan itu mereka kayak ada barbekyuan bareng di misalnya di rumah ini atau di rumahnya siapa gitu, biasanya bergilir sama tetangga-tetangga gitu teman-teman. Cuma saya sama Naco nggak pernah ikut karena di bulan itu saya sama Naco pindah rumah, kita ke Soto Grande gitu. Salam kenal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Halo, salam kenal kembali Mbak Ratna Solo. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Dewi. Waalaikumsalam, salam kenal kembali. Ngantuk teman-teman bawaannya dengan cuaca panas terus mendung, panas mendung lagi. Ngantuk jadinya. Mbak Umi tadi kan dia bilang aku mau ke toilet untuk melakukan sesuatu yang sangat penting katanya. Nggak anak nggak bapak habis makan pada ke toilet semua. Nah itu dia habis bohongin saya teman-teman. Ya Mbak Nel. Nah habis bohongin saya. Bohonginnya ternyata dia tadi jam 10:30, jam 11 kurang lah dia morsar tuh di sini kayak apa ya kalau bahasa Indonesianya, habis sarapan. Jadi di sini tuh kayak ada 5 kali makan dalam sehari. Sarapan itu pagi, terus yang morsar itu antara jam 11 sampai jam 12, baru makan siang. Terus nanti tea time sore, terus nanti makan malam. Tea-nya ada snacknya juga di 5 kali. Dan tadi itu Naca memang tidak sarapan, tapi ternyata tadi dia morsar. Pantas kan dia pergi kan pagi-pagi, kan kita tidur di kota tadi malam. Terus pagi-pagi dia pergi, terus nelpon, nanti ketemu di bawah ya, aku nggak usah naik lagi, dia bilang gitu. Iya, mau kemana? Ini ada Pako tuh kakak ipar, suami kakak ipar saya. Ada Pako lagi ketemuan sama aku di laundry, dia bilang gitu. Oh iya gitu, tak pikir di sana, ternyata mereka berdua. Najo sama suami kakak ipar saya, ternyata mereka pergi ngopi sekalian makan ternyata. Tapi makannya nggak makan banyak, yang nomor satu kayak makanan yang kecil-kecil porsinya. Itu makanya dia bilang aku nggak terlalu lapar. Kalau Naco bilang dia nggak terlalu lapar teman-teman, itu tuh kayak kita harus curiga, kok bisa gitu. Karena biasanya kalau kita siapin makan di meja makan, kalau dia belum makan dia bakalan makan dengan lahap yang kayak yang semuanya habis gitu. Dia habis juga dia makannya, cuman kayak yang nggak lahap. Makanya tadi saya tanya, kamu udah makan ya? Ya tadi aku makan sama Pako, dia bilang. Mbak Win, saya dulu kuliahnya di Jogja. Saya dulu kuliah di Jogja di 2 tempat sekaligus, 2 kampus sekaligus. Alpukatnya masih banyak Mbak. Di pojokan tuh alpukat tuh. Tuh, terus di kulkas penuh sama alpukat. Ini guacamole juga. Tuh, tadi saya bikin. Setiap hari sampai capek bagi-bagi alpukat. Sampai tetangga juga bosan dikasih alpukat terus. Hari-hari dikasih surat dari nenek. Satu orang teman-teman, satu orang, karena kemarin itu yang pergi duluan kan Lia, kalau yang lainnya kan masih kan mereka bertahap pulangnya, 3 kali mereka pulang, mereka berenam. Yang pulang pertama Lia, yang kedua itu Hajar sama Rizka, terus yang terakhir nanti yang terakhir itu sisanya Elip, Cika sama Wahyu. Yang kemarin itu yang pertama Lia. Tapi kayak yang saya bilang, saya nggak menjudge karena atau nyalahin mereka gitu karena nggak on time, karena memang yang namanya kebiasaan teman-teman, kita udah kebiasaan itu kalau kita lakukan selalu walaupun itu di mata
sebagian komunitas itu nggak benar. Tapi kalau di komunitas itu, di society itu dianggap itu selalu kita ulang-ulang kan jadi kebiasaan, dan akhirnya kan dia nggak benar juga. Jadi saya juga tidak menyalahkan mereka, karena mereka juga tinggal di lingkungan yang seperti itu gitu. Mereka kan nggak tinggal di lingkungan yang di Spanyol gitu. Jadi kalaupun mereka nggak bisa adjust, ya biasanya maklum, karena mereka kan baru ya di sini, teman-teman, baru 6 bulan lah mereka datang Januari, terus sekarang Juni, ya sekitaran 6 bulan mereka di sini, 5-6 bulan di sini. Kecuali kalau di Indonesia tuh juga semua orang on time, terus di sini kok mereka nggak on time. Nah itu baru ada yang salah sama mereka. Tapi kalau mereka memang di lingkungan yang seperti itu, terus di sini dia harus beradaptasi, yang kayak mungkin kaget lah ya, culture shock gitu. Nah nggak cuman mereka aja, adik-adik dari Indonesia sebelumnya juga sama, yang namanya dengan waktu itu lelet, semuanya lelet. saya kalau yang kayak telat 2 menit aja gitu, saya tuh benar-benar ya ampun, 2 menit lagi udah harus masuk kelas, 2 menit lagi gitu. Karena mungkin saya juga pertama saya lumayan disiplin dari dulu, terus di sini juga ketemunya dengan ritme kehidupan yang seperti itu, jadi biasa. Cuman kalau untuk kita yang tidak terbiasa ya nggak apa-apa lah. Masih anak muda, masih jauh perjalanan mereka. Pak Umi, liburan tanggal 21 nanti mau kemana? Tanggal 2 Matilda itu masih ada 3 show lagi, teman-teman. Tanggal 21 ada show di sekolah, kayak acara akhir tahun di sekolah. Terus ada satu lagi show di sekolah Perancisnya, dia kan Matilda kan gabung di sekolah bahasa Perancis ya. Ada show, saya lupa tanggal berapa ya di show Perancis ya, lupa saya. Cuman saya lihat lagi tanggal berapa. Terus yang satu lagi tanggal 27 Juni. Jadi sampai dengan tanggal 27 Juni saya masih stay di sini. Karena tanggal 27 Juni Matilda ada show di gedung teater di provinsi ini, berbayar, teman-teman. Jadi udah menghasilkan duit sudah. Ke gedung teater yang nonton bayar. Tiketnya per orang 8 euro. Berapa ya itu? 8 euro kali 16.200. Itu tanggal 27. Nah, Matilda perform di gedung teater. Di gedung teater, tapi untuk pertunjukan nari. Nah, baru setelah itu nanti kita akan pindah rumah ke Soto Grande. Mungkin sebagian teman-teman di Facebook mungkin belum ada yang belum tahu. Jadi kalau summer itu kita nggak selamanya tinggal di area ini, kita pindah ke Andalusia, bagian paling selatan benua Eropa. Kita akan di sana nanti bulan Juli Agustus. Saya berangkat sama Matilda berdua, karena Nacho akan berangkat duluan. Nacho mungkin berangkat tanggal 23 atau 24. Saya masih harus nunggu Matilda, karena Nacho ada kerjaan ya, teman-teman. Saya masih harus nunggu Matilda selesai show, semuanya beres, terus bantu nenek beres-beres juga. Nggak tahu nenek mau stay di sana di Castellón apa nenek mau stay di sini, belum tahu. Lagi banyak nyamuk, teman-teman, makanya nenek belum mau pindah ke sini, karena di sini lagi banyak banget nyamuk. Terus juga kolam renang juga belum dibuka. Tahun ini kita buka kolam renang kayak sebulan lebih lambat, karena yaitu tukang kebun kita yang biasa bantu kita beres-beres dan segala macamnya itu kecelakaan dan belum bisa kerja, masih masa penyembuhan. Jadi memang belum beres lah, belum 100% siap huni ini sebenarnya villanya, makanya masih berantakan banget. Bantu nenek milih-milih baju summernya nenek, bantu beres-beresin rumah di Castellón, karena juga kebetulan juga ART udah beberapa minggu nggak masuk karena neneknya dan ibunya operasi bersamaan. Jadi benar-benar yang semuanya harus dihandle sendiri gitu. Nanti habis itu selesai tanggal 1 Juli saya akan berangkat ke Andalusia. Dari Valencia, saya berangkat dari Valencia, mau naik kereta dari Valencia ke Madrid. Terus nanti dari Madrid saya langsung menuju ke Malaga. Dari Malaga nanti dijemput sama Nacho, karena jaraknya dari Malaga ke Cadiz tempat tinggal saya itu 1 jam, cuman kereta yang sampai ke Cadiz nggak ada. Begitu, teman-teman.
agak repot, tapi ya dijalanin aja sedikit-sedikit. Iya, dan Matilde tanggal 3 Juli masuk sekolah di Soto Grande. Bukan sekolah resmi ya teman-teman, sekolahnya kalau sekolah yang SD ini itu libur sampai dengan September tanggal berapa ya, tanggal 7 kalau nggak salah, 7. Mamanya pelupa, tapi udah saya catat September dia baru masuk. Jadi libur summer tuh 2 bulan, Juli Agustus, 2 bulan, hampir 2 bulan setengah. Cuman Matilde kita masukkan ke summer school. Jadi di area tempat tinggal kita itu karena area liburan, dan itu adalah salah satu tujuan liburan orang-orang dari luar negeri. Mereka berbahasa Inggris, dari Irlandia, dari Amerika, baik dari Amerika Latin, Amerika bagian utara atau Amerika bagian selatan. Orang-orang Asia, kalau orang-orang Asia biasanya yang datang ke Soto Grande itu bukan Asia sih, Asia ada tapi 1-2 dari Jepang gitu-gitu ada, Singapura juga ada. Yang banyak tuh dari Middle East, kalau kita bilang mungkin kita bisa bilangnya juragan-juragan minyak yang punya tempat-tempat tinggal di Soto Grande gitu. Dan suasananya terasa banget, suasana internasionalnya. Kalau di sini kan suasananya lokal, kita kayak mau bahasa Inggris di sini tuh agak susah karena tidak semua orang bisa berbahasa Inggris di sini. Kalau di tempat kami tinggal di Soto Grande itu kayak hampir semua orang mungkin kita bisa bilangnya bisa berbahasa Inggris, karena memang areanya kayak area internasional gitu. Dan di sana itu ada sekolah khusus untuk anak-anak, yaitu anak-anak yang liburan ke sana, sekolah musim panas. Jadi kalau orang tuanya repot gitu kan, biasanya kalau orang-orang di sana tuh kalau libur malah kegiatannya banyak, tapi bukan kegiatan kerja teman-teman, kegiatan liburan. Kayak yang mungkin kayak kayaking gitu di laut, atau misalnya kayak diving, snorkeling, tenis, golf, berkuda, segala macam. Orang tuanya sibuk dengan kegiatan begitu. Nah, anaknya biasanya masuk ke sekolah summer di sana gitu. Nah, Matilde saya daftarin juga agar ini teman-teman, agar pertama nggak bosan, karena libur 2 bulan setengah kan kayak kalau cuma liburan aja kan bosan juga. Terus belajar culture baru juga kan di area, soalnya area Andalusia sama area Valenciana tuh beda teman-teman. Ya mungkin sama kalau kita bilangnya kayak Sumatera dibanding dengan Bali misalnya gitu, beda gitu ya, atau Sumatera dengan Sulawesi, atau Sumatera dengan Papua kan agak berbeda gitu. Terus yang kedua juga untuk biar Matilde ketemu banyak anak-anak dari negara lain juga gitu, karena di sekolahnya Matilde itu isinya anak-anak dari banyak negara yang cuman datang pas musim panas gitu loh. Kayak seru gitu kan, sekolah musim panas 2 bulan terus ketemu sama orang-orang baru dari negara-negara lain, pasti dia akan dapat banyak pengalaman dari teman-temannya gitu. Dan sekolah musim panasnya Matilde itu nggak belajar, maksudnya nggak belajar matematika, nggak belajar biologi gitu-gitu, enggak. Jadi kegiatan-kegiatan gitu, ada renang, ada di sini banyak kayak manualidad tuh, kayak kerajinan tangan. Terus biasanya mereka nanti di akhir sekolah musim panas itu biasanya mereka ada pertunjukan, jadi kayak latihan teater atau latihan nyanyi, menari gitu-gitu. Nanti di akhir kelas musim panasnya itu, di penutupan sekolah musim panasnya itu mereka ada pertunjukan gitu. Tanggal 3 nanti dia masuk. Kita udah daftarin dari bulan Januari kemarin, kita daftarin Matilde karena itu slotnya terbatas teman-teman, nggak bisa semua anak masuk tuh, nggak bisa. Cuman karena kebetulan yang punya sekolah itu kayak dibilang KKN, mungkin ya KKN ya teman-teman, cuman kayak kalau kita kenal sama orang di dalam itu kan prosesnya agak lebih cepat gitu. Walaupun cuman aku gym ya gitu lah, aku gym untuk 1 slot untuk Matilde semester depan gitu, kepala sekolahnya itu teman kita. Terus ya oke, terus Matilde namanya ada di list itu. Terus bayar 2 bulan yang lalu apa ya, kayaknya 2 bulan yang lalu kayaknya Naco bayarnya. Terus untuk tanda jadinya gitulah. Dan nanti tanggal 3 Juli Matilde mulai masuk sekolah di sana. Setengah hari, jam 9. Jadi itu sekolahnya masuk jam 9, boleh masuk jam 10 boleh. Biasanya Matilde jam 9. Jam 9 sampai dengan jam 2 gitu.
Mbak Zurni, Mbak Ismadi, apa kabar semuanya? Oke, gitu dulu saya mau balas-balas piring dan gelas. Matur nuwun teman-teman yang bergabung di live saya. Saya nanti sore nanti mau tanam-tanam. Oh, saya bentar mau tunjukkan sesuatu ke teman-teman sebelum saya tutup. Iya betul Mbak Nil. Jadi di tempat tinggal saya, nanti kalau kita live saya tak tunjukin ya. Dari balkon rumah kita saya bisa lihat Selat Jibatar. Deket banget dari Jibatar, dari tempat saya tuh cuman sekitar 30 menit naik kendaraan. Iya Mbak Umi. Saya kemarin ada cerita, saya live apa ya lupa. Waktu itu saya beli Jipang. Nih, yang udah tua-tua dan kayaknya ini bakalan, kalau dilihatnya gini ini udah tumbuh kan teman-teman tuh tumasnya, nanti mau saya tanam. Cuman yang ini tanda-tanda tumbuhnya belum ada. Yang ini mungkin saya belinya salah, mungkin masih muda. Tapi yang ada tunasnya 2. Ini juga ada tunasnya tapi masih kecil banget, nggak begitu kelihatan. Terus saya juga ngerendam kemarin, saya rendam apa namanya kacang-kacangan itu, kacang panjangnya udah tukul tuh teman-teman. Terus parenya memang agak lama, parenya belum kelihatan. Terus cipir yang selalu gagal, kayaknya cipirnya busuk, nggak tumbuh sepertinya. Terus cabenya juga belum ada tanda-tanda kehidupan. Tapi yang ininya, yang apa namanya kacang panjangnya, sebagian 2 hari lalu udah saya tanam. Yang ini nanti sore insya Allah bakal saya tanam. Terus untuk mungkin teman-teman ada yang pernah nanam Jipang, apakah nunggu ini agak lebih besar lagi atau gimana ya? Ini maksudnya tunasnya ini loh, apa ini udah bisa langsung saya tanam atau tunggu agak lebih besar lagi? Saya taruh di sini dulu. Itu teman-teman, saya udah mulai bercocok tanam sekarang. Besok Senin saya mau belanja aneka macam tumbuh apa sayur mayur yang bisa ditanam sebelum kami pergi ke Kadis nanti, biar nenek kalau tinggal di sini nanti, karena di sini kan jauh dari mana-mana teman-teman, jauh dari toko, nggak kayak di kota yang tinggal turun bisa langsung pergi. Toko tuh harus naik mobil. Kalau misalnya nenek saya tinggalin ada tomat, ada kacang panjang, ada buncis, ada timun, setidaknya kalau misalnya di kulkas nggak ada apa-apa, walaupun itu jarang terjadi, itu nenek bisa langsung ke kebun untuk metik gitu. Minta tips buat tanaman stroberi dong Mbak Nil. Stroberi saya hampir tidak ngurus malahan Mbak. Mungkin kalau untuk orang-orang lain yang konsen di bidang itu ya, mungkin vlogger-vlogger lain. Kalau saya tuh nanam stroberi itu nggak saya urus, nggak saya kasih pupuk, nggak saya apa-apain. Tapi itu memang jenis stroberi tahunan yang kayak kalau ditaruh gitu, katanya, saya sih nggak taruh di tanah ya, saya taruh di pot, katanya bisa kayak agak merambat gitu katanya. Tapi nggak tahu, itu cuman kalau udah agak kering saya siram, cuman gitu aja, nggak saya kasih pupuk, nggak saya kasih apa-apa. Sekarang berbuah, nanti kapan-kapan tak tunjukin ada berapa buahnya begitu Mbak Nil. Oke deh, gitu aja dulu teman-teman, selamat beristirahat karena ini juga sudah malam di Indonesia. Sampai jumpa lagi besok di video-video selanjutnya. Dan matur nuwun, selamat beristirahat dan selamat beraktivitas untuk teman-teman semua besok di hari Senin. Assalamualaikum.